Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua dari pendamping guru penggerak yang hebat, guru-guru penggerak, dan seluruh guru-guru di seluruh Nusantara, serta teman-teman dari pengawas. Saya ingin menyampaikan bahwa apa yang paling santer saat ini yang sangat populer yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, yaitu tentang Merdeka Belajar. Kemerdekaan di dalam membelajarkan siswa. Hal ini mengingatkan saya kepada satu konsep yang dikeluarkan oleh Gardner bahwa manusia itu memiliki berbagai kecerdasan yang disebut dengan kecerdasan majemuk. Dulu orang disebut pintar itu kalau dia hanya memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi, IQ yang tinggi, tidak mempertimbangkan kecerdasan-kecerdasan yang lain seperti emosional dan spiritual. Sehingga orang yang memiliki kemampuan di eksak atau jurusan IPA, matematika, kelompok sains, itu disebut sebagai orang yang hebat, lebih pintar dibandingkan orang yang memiliki kemampuan IPS. Padahal tidak demikian, karena manusia ini pada hakikatnya memiliki potensi yang berbeda, dan seluruh potensi ini sama-sama bisa membawa kepada manusia itu untuk kesuksesan. Oleh karena itu kita kenal ada kecerdasan majemuk atau kecerdasan yang terdiri dari berbagai kecerdasan di dalamnya, termasuk intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan kinestetik, kecerdasan musik, kecerdasan matematik, dan kecerdasan kesenian, dan saya yakin masih banyak jenis-jenis kecerdasan yang masih bisa kita gali dari potensi dari peserta didik atau manusia itu sendiri. Saya teringat hadis Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi setiap manusia itu di dalam fitrahnya atau membawa potensi dari lahirnya. Lingkunganlah yang membuat dia fitrah yang dibawanya itu atau kodratnya itu bisa berkembang dengan baik. Oleh karena itu apabila manusia yang memiliki tadi fitrah ini bila dikembangkan, dituntun sesuai dengan potensi yang dia miliki, maka dia peserta didik akan menjadi manusia yang luar biasa. Kita kan bisa melihat kenyataannya bahwa banyak anak-anak kita misalnya yang dulu dianggap cacat padahal dia adalah berkebutuhan khusus, ternyata ada orang yang memiliki keterbatasan kalau kita melihat secara zahir, tapi ternyata dia juga memiliki kemampuan di sisi yang lain. Taruhlah misalnya ada anak cacat atau berkebutuhan khusus tapi dia mampu menghafal ya dengan baik. Ada orang yang kelihatannya tidak melihat tapi dia bisa melihat dengan mata hatinya. Itulah yang disebut dengan memiliki kecerdasan. Kemudian kita juga lihat masih kita ingat ya bahwa ketika peringatan 17 Agustus yang lalu, ketika terjadi ada bendera yang tidak bisa naik karena putus talinya atau terlepas talinya, apa yang terjadi? Seorang bocah kecil bernama John bisa memanjat tiang yang sangat kecil itu. Memanjat tiang itu pada kalau dipikir itu sesuatu yang luar biasa. Nah, bisa saja apa yang dia miliki sebenarnya itu anak, ternyata dia memiliki kecerdasan kinestetik, dia mampu memanjat. Jadi jangan dianggap bahwa orang yang misalnya tidak memiliki nilai pengetahuan yang rendah tetapi dia mampu melakukan sesuatu yang luar biasa, itu juga merupakan satu kecerdasan yang bisa membawa dirinya nanti untuk sukses.
dibandingkan dengan pasukan paskibraka yang hanya melihat dengan sedih dan menangis saja, hanya merasakan bahwa ini bendera tidak mampu saya naikkan. Itu artinya dia hanya memiliki kecerdasan emosional, dia merasakan apa yang terjadi. Ya, kalau ini bendera tidak dapat naik. Jadi disinilah pentingnya bahwa merdeka belajar itu, mari kita melihat potensi anak didik kita, ya, melihat potensi manusia itu sendiri, apa yang seharusnya diberikan. Jadi selamat kita tinggalkan itu proses pendidikan yang menyeragamkan, Kemudian yang kedua, kita juga tidak boleh terkukuh bahwa hanya belajar dari seseorang saja yang kita anggap misalnya memiliki pengetahuan yang, atau hanya belajar dari profesor saja. Semua yang ada di sekeliling kita merupakan sumber belajar, ya, merupakan sumber belajar. Karena pada hakikatnya manusia ini merupakan manusia yang bisa mendidik dan bisa dididik. Ya, kita ingat falsafah animal educandum. Jadi manusia itu makhluk yang bisa mendidik dan makhluk yang bisa dididik. Nah, sehubungan dengan itu, John Dewey mengatakan bahwa dengan sistem spesialisasi sekarang ini seharusnya ditinggalkan itu. Sebaiknya manusia itu menurut John Dewey itu dia dididik pada suatu suatu keadaan yang kompleks. Yang kita kenal sekarang ini ada sistem pendidikan tematik, ya. Tematik di mana satu tema dikerumuni oleh berbagai background ilmu. Kemudian ada juga pendidikan di SMA itu yang disebut dengan pendidikan yang menggabungkan dari berbagai ada sains, ada teknologi, ada engineering, ada yang lain yang disebut dengan STEM, ya, pendidikan STEM. Jadi saya kira itu kalau ini kita terapkan, maka pendidikan Indonesia akan akan melahirkan dan bisa memberikan kebebasan kepada guru untuk berinovasi, membuat best practice, praktik-praktik yang baik, praktik yang unggul untuk bisa dijadikan sebagai arah kebijakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.